Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana dengan NIM 1C021225. Di sini saya mempresentasikan materi akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Materi yang akan dibahas itu pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, dan yang terakhir perkembangan transaksi syariah. Pengertian akuntansi syariah secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, serta telah disebut sebelumnya, kita akan menitik beratkan pembahasan pada akuntansi dan peranan dalam bisnis. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Akuntansi adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan, dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut. Sedangkan syariah adalah berasal dari kata syara'a, yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. Syara'a sering disebut syara'a atau syariah. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, menurut beliau, akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah. Yang kedua, menurut Adnan M. Akhyar, sedangkan Adnan M. Akhyar mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi al-falah. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Yang ketiga, menurut Sofyan Rahab, dalam bukunya Akuntansi Islam, beliau mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi dan pemerintahan Islam lainnya. Yang terakhir, menurut Wasitabu Hayashi, beliau menyebutkan bahwa akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah, yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan di dunia. Dari pengertian akuntansi syariah menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya ialah suatu proses
mudarobah, dan lain. Yang kedua, hubungan syariah Islam dan akuntansi. Dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas ijtihad seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan akuntansi. Gambling dan Garing 1986 yang dikutip oleh Harahap 1997 menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariat yang dipatuhi sebuah umatnya. Maka wajarlah jika masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama. Mereka merumuskan model antara lain kolonial model, yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam, maka seharusnya pemerintahnya pun menerapkan syariat Islam. Dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islam. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya, maka mestinya harus memiliki akuntansi, karena pentingnya penekanan pada aspek sosial, dan perlunya penerapan sistem zakat dan batul mal dalam Islam. Harahat 1992 mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri akuntansi kontemporer dalam nuansa komprehensif itu sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi, dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat, dan sejarah Islam. Menurutnya, keduanya mengacu pada kebenaran kadar kualitas dan dimensi, serta bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda, dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek pengambilan keputusan berbeda. Islam mengayomi semua stakeholder, sedangkan akuntansi kapitalis memenuhi kepentingan pemilik modal dan ideologi kapitalis sekuler. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya, yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan kemudian dilanjutkan dengan sektor lain. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang, diawali dengan Midgang lokal satu bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintahan Mesir menjadi Nasir Sosial Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg 1978, Swiss 1981, dan Denmark 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS yang beroperasi. Pada tahun 1968 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola.
Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan di antara berikutnya. Yang pertama, obligasi syariah, yang kedua, pasar modal syariah, yang ketiga, perusahaan pembiayaan syariah, yang keempat, lembaga keuangan mikro syariah, yang kelima, dana pensiun syariah, yang keenam, pendanaan proyek syariah, yang ketujuh, real estate syariah. Peralihan ini membawa dampak yang cukup besar bagi industri keuangan, di mana terjadinya perpindahan regulator dari Bank Indonesia atau Departemen Keuangan OJK. Proses perpindahan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pada 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank beralih kepada OJK. Dilanjutkan dengan pengaturan pengawasan perbankan terhitung 31 Desember 2013 dan terakhir pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro akan beralih terhitung 31 Desember 2015. Dengan adanya lembaga independen atau OJK tersebut, diharapkan industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya jasa keuangan syariah, akan semakin maju dan diharapkan Indonesia mampu menjadi barometer transaksi syariah di Asia dan di